ketemu lagi. Selamat datang di channel Bali Teknik. Di minggu ini saya akan membahas atau mereview sebuah produk, yaitu nih, terlihat seperti torpedo ya, tapi sebenarnya ini bukan. Jadi ini di minggu ini saya akan membahas atau mereview pompa air submersible. Dan untuk lebih jelasnya tetap simak di channel Bali Teknik ya. Oke guys, kembali lagi di channel Bali Teknik. Di minggu ini saya akan mereview sebuah produk pompa air, yaitu pompa submersible. Nah, berbeda dari pompa-pompa sebelumnya. Minggu kemarin saya sudah membahas atau mereview beberapa kategori pompa air, mulai dari pompa air kecil, pompa air otomatis, semi jet, dan pompa air jet pump. Dan kali ini saya akan membahas yaitu pompa submersible. Pompa submersible ini kalau dibandingkan dengan pompa-pompa kategori yang lain, ini sedikit berbeda, dengan dimana pompa air ini fungsinya sama, yaitu untuk memompa air juga, cuma posisinya ini di pompa ini yaitu dengan dicelup atau dimasukkan ke dalam air. Jadi sistem pemasangannya dan daya kerjanya berbeda. Jadi kalau misalkan pada minggu sebelumnya, pompa-pompa sebelumnya, yaitu sistem daya kerjanya yaitu dengan cara menghisap dan mendorong, dan untuk pompa jenis ini yaitu dengan cara mendorong saja, jadi bukan menghisap. Jadi dengan tenaga dorong air. Nah, perbedaannya sudah pasti jelas dari segi bodinya, yaitu bodinya ini seperti apa ya, seperti pipa ya, seperti pipa. Jadi pipa, tabung pipa ini, dan sedikit agak panjang bodi pompanya, kurang lebih dari segi panjangnya pompa ini atau tingginya pompa submersible ini kurang lebih sekitar 1 meter atau 1,5 meter kurang lebih. Sebenarnya bermacam-macam dari segi kategori atau tipe-tipe pompa submersible yang lain. Ada yang kurang lebih 2 meter juga ada yang 1 meter atau yang lebih pendek dari yang ada di depan ini juga ada yang bodi pompanya ada yang sedikit agak lebih besar juga ada yang lebih kecil juga ada. Jadi beberapa kategori dan beberapa macam pompa submersible ini cukup banyak. Jadi seperti itu. Nah, dari segi perbedaannya saya ambil contoh untuk pompa submersible yang saya jelaskan ini, yaitu pompa submersible merek Leo. Nah, dari segi spesifikasinya tentu lain dengan pompa-pompa sebelumnya, karena ini sifat dari daya kerjanya ini sifatnya mendorong. Jadi mendorong dengan tekanan air, jadi jalurnya hanya satu arah. Jadi mendorong menuju ke tandon langsung. Jadi dari pompa, jadi dari sumur langsung menuju ke tandon atau wadah air. Dan jaraknya itu tentu berbeda. Spesifikasinya seperti apa sih? Ya, ini spesifikasinya ya dari pompa submersible, dan saya ambil contoh yaitu merek Leo. Dari segi spesifikasinya yaitu debit airnya yaitu 2,7 meter kubik per jam. Sedangkan dari diameter bodi pompanya yaitu 73,5 mili atau sekitar 7 cm. Kemudian dari segi daya listriknya yaitu 550 watt. Tapi itu belum termasuk beban. Dan juga dari
kondisi sumur. Kemudian dari segi tegangannya yaitu 220 volt. Kemudian impeller. Nah, impeller ini tertulis 21 di sini, maksudnya yaitu jumlah kipas pompa air, yaitu ada 21 biji. Kenapa kok bisa 21 biji? Karena posisi kipasnya di sini bertumpukan di dalam. Jadi di dalam pompa submersible ini ada kipas yang kurang lebih besarnya seperti bodi pompa ini. Nah, jumlah dari kipas di sini ada 21 dengan posisi ditumpuk. Nah, jadi posisinya mulai dari bawah sini sampai atas. Jadi impeller atau kipasnya di sini ada 21. Kemudian daya dorongnya 89 meter. Nah, kenapa kok tidak ada daya esapnya? Nah, kembali saya jelaskan seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu di pompa, daya kerja pompa submersible di sini hanya untuk mendorong air. Jadi mulai dari sumur sampai ke wadah air atau ke tandon. Jadi jaraknya dorongnya ini bisa jauh. Jadi total dorongnya yaitu maksimum 89 meter. Oke, kemudian dari segi outlet pipanya, ukuran pipanya yaitu 1 dim. Nah, 1 dim seperti ini. Nah, 1 dim. Kemudian kecepatan RPM-nya yaitu 2850 RPM per menit ya. Jadi dari segi spesifikasinya tentu beda dengan pompa-pompa sebelumnya. Oke, kemudian dari segi pelengkapannya, kebanyakan dari pompa submersible ini biasanya dilengkapi dengan bawaan yaitu kabel kurang lebih sekitar panjang 25 meter. Cuma tergantung dari tiap merek. Ada beberapa merek biasanya tidak dibawakan kabel, jadi hanya pendek saja, jadi dengan cara disambung. Nah, kebanyakan dari pabrik biasanya cuma hanya dibawahi kabel segini. Nah, tetapi ada juga merek-merek lain biasanya diikutsertakan kabel juga kurang lebih panjang ya, sekitar ya 25 meteran. Cuma kembali lagi masing-masing merek itu memiliki pelengkapan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu control box. Nah, seperti ini. Tentu kita tahu kalau pemasangan dari segi pompa submersible tidak mungkin kalau misalkan dinyalakan, posisi untuk memasang kabelnya tidak mungkin dicelup dengan air, tentu pasti terbakar. Nah, oleh karena itu dengan adanya control box ini, untuk sistem untuk penyalaan pompa air ini cukup mudah, karena posisinya ini control box ini digunakan sebenarnya untuk menyalakan atau mematikan pompa submersible. Nah, jadi dengan cara untuk pemasangannya itu disambung dari kabelnya yang ada di pompa submersible itu, kemudian disertai dengan tambahan kabel juga, kemudian dari tambahan kabel itu disambung ke control box ini. Nah, jadi tiap-tiap kabel, kalaupun merek-merek lain sudah ada pelengkapan kabelnya, ya tidak apa-apa, jadi langsung dipasang menuju ke control box. Dan untuk pemasangan untuk dari kabel pompa submersible ini harus berhati-hati. Ingat kenapa? Karena kalau misalkan memasang kabelnya, kalau misalkan ada yang salah atau misalkan pada saat menyambungnya ini tidak rapat, pada waktu di selotip akan mudah korsleting, akan mudah terkena arus pendek. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk memasangkan submersible, kalau misalkan ada yang kurang ahli dalam pemasangan pompa air, saya sarankan mencari tukang pompa yang punya pengalaman untuk memasang pompa submersible ini. Nah, selain itu dari segi pemasangannya juga, karena posisinya dicelup,
posisinya dicelup ini bukan berarti bahwa pompa ini dicelup langsung sampai dasar, tidak, karena mengingat kalau posisi pemasangannya ini kalau misalnya di sumur bor harus dipastikan dulu sumur bornya, lubang bornya berapa in. Biasanya untuk pompa submersible seperti contoh yang di depan ini, lubang sumur bor yang disarankan yaitu minim 4 in. Jadi supaya pompa celup atau pompa submersible ini bisa masuk. Kemudian dari segi pemasangannya yang lain yaitu pemasangan pompanya. Untuk pemasangan pompanya ini posisinya meskipun dicelup atau ditenggelamkan ke dalam air dalam sumur, tetap harus posisinya tidak boleh terlalu dekat dengan dasar. Nah, caranya gimana? Yaitu dengan menggunakan kawat seling. Nah, di bodi pompa ini terdapat dua lubang sebelah kiri dan sebelah kanan. Fungsi dari lubang ini yaitu menggantung pompa supaya tidak pemasangannya tidak sampai ke dasar. Jadi dengan cara digantung. Jadi posisi kawat selingnya yaitu dimasukkan ke dalam dua lubang ini. Nah, sangat penting untuk jarak dari dasar sampai ke pompa ini harus diperkirakan betul-betul, mengingat kalau misalkan dari dasar menuju pompa ini terlalu dekat atau misalkan tidak sampai 1 meter, takutnya nanti pasirnya nanti masuknya di mana? Di sini. Nah, kalau dinamonya ada di bawah sini, kemudian pompanya ya ini. Jadi kipasnya ini ada 21, posisinya bertumpukan, jadi bertumpuk sampai ke atas. Nah, seperti itu. Jadi untuk pemasangannya harus benar-benar diperkirakan. Kalau misalkan mau memasang pompa submersible ini harus tahu dulu jaraknya dari dasar ke permukaan air berapa meter. Sebenarnya kalau untuk pemasangannya tidak perlu terlalu dasar, jadi asalkan sudah celup atau sudah ditenggelamkan itu sudah cukup, asalkan airnya tidak turun atau tidak kering. Jadi seperti itu. Kemudian dari segi harga, sebenarnya kalau dari segi harga di sini bermacam-macam, berdasarkan bentuk, berdasarkan bodi pompanya juga, berdasarkan daya dorongnya juga. Kebanyakan dari pompa ini kemampuan dorongnya bermacam-macam, bahkan mungkin bisa sampai 100 meter lebih atau 150 meter. Jadi kisaran atas 100 meter sampai 150 meter itu ada. Jadi pompa submersible dengan dorongan 100 sampai 150 meter, tapi ada juga yang dorongnya cuma 38 meter sampai 50 meter. Sebenarnya kategorinya dari pompa submersible ini bermacam-macam, cuma tergantung dari kebutuhan. Nah, dari segi harganya ini kisaran mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu saya ambil rata-rata ya, mulai dari bodi pompa yang kecil, ukuran kecil kurang lebih sekitar antara 1.100.000 sampai 1,5 juta. Sedangkan kalau misalkan bodi pompa besar dengan daya dorong 150 meter lebih, kurang lebih sekitar antara 2 juta ke atas. Nah, kembali lagi tergantung dari merek. Jadi tiap-tiap merek berbeda-beda, jadi punya keunggulannya masing-masing, punya kegunaannya tentu juga berbeda-beda, kemudian dari segi kualitasnya juga berbeda. Nah, kembali lagi bagaimana cara kita mencari pompa yang benar, bagaimana cara kita memasang pompa dengan benar, itu ya tergantung dari kita tuh. Jadi kembali lagi dari kita. Kalau misalkan pompa, kalau misalkan sumurnya ini sumur dangkal, tetapi kalau misalkan
keluarnya air tidak sampai ke maksudnya keluarnya air ke wadah air atau tandon tidak jauh, ya saya sarankan jangan menggunakan pompa submersible ini, mengingat pertama dari segi daya listriknya ini, kalau daya listriknya ini cukup besar. Jadi kalau meskipun pompa submersible ini meskipun kelihatannya kecil, tetapi dari segi daya listriknya ini cukup besar. Jadi kisaran kalau misalkan bodi pompa yang besar, kalau misalkan dengan daya dorong 150 meter itu mungkin wattnya kurang lebih antara 800 sampai 1000 watt. Kurang lebih seperti itu. Dan jadi tergantung kebutuhan. Kalau misalkan sumurnya dalam, kemudian daya dorongnya keluarnya dari sumur menuju ke wadah air atau tandonnya cukup jauh, ya bisa menggunakan ini, cuma harus diperhatikan untuk daya listriknya. Kalau misalkan daya listriknya hanya 900 watt ya agak berat, jadi terlalu mepet untuk pemakaian listriknya. Jadi saya sarankan untuk menambah daya listrik kalau mau menggunakan pompa submersible ini. Jadi sebenarnya dari segi penggunaan dan dari segi kebutuhan harus diperkirakan. Jadi tidak harus, kalau misalkan untuk menggunakan pompa air ini tidak kembali lagi tergantung dari kebutuhan. Itu tadi pompa air submersible ya. Jadi saya mereview pompa submersible ini bukan berdasarkan merek, tetapi yang di depan ini saya ambil contoh merek yang di depan ini, yaitu merek Leo. Jadi sebenarnya dari tiap-tiap merek ini bermacam-macam dari segi kualitasnya dan dari segi harganya bermacam-macam. Jadi seperti itu. Jangan lupa like dan subscribe di channel Bali Teknik ya, supaya saya lebih banyak mereview berbagai produk-produk ala-ala teknik. Terima kasih, see you.